Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Diani Syauria Putri. Aku dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Aku berasal dari kelompok 38 Open Source. Nah, untuk memenuhi tugas bakti aku, yaitu nagih, narasi, logika, dan hati, aku akan membuat video yang menjelaskan tentang maraknya pinjaman online ilegal. Ya, jadi teman-teman semuanya, semakin berkembangnya teknologi itu membuat kita bisa melakukan banyak hal atau aktivitas tertentu. Nah, salah satunya itu kita bisa melakukan yang namanya pinjaman online. Jadi pinjaman online itu pada dasarnya sama dengan konsep pinjam-minjam pada umumnya, akan tetapi yang membedakan itu pinjaman online kita nggak face to face langsung dengan pihak yang memberikan pinjaman, dalam artian hanya melalui sosial media aja. Nah, apa sih faktor-faktor yang membuat seseorang itu ikut terlibat di dalam pinjaman online? Jadi pemberi jasa layanan pinjaman online itu biasanya akan mengiming-imingi targetnya untuk mengikuti pinjaman online itu melalui kelebihan-kelebihan dari pinjaman online itu sendiri. Salah satunya itu dengan persyaratan yang mudah diikuti. Sehingga hal itu membuat banyak orang mengikutinya gitu. Nah, yang pertama itu dikarenakan keadaan perekonomian yang sedang menipis dan membutuhkan dana yang cepat. Contohnya itu kayak untuk membayar biaya sekolah, membayar hutang, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena adanya kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga, karena adanya tekanan perekonomian. Dan yang keempat itu karena gaya hidup. Karena gaya hidup yang konsumtif dan memiliki sikap yang hedonisme. Dalam artian, seseorang itu membutuhkan uang untuk memenuhi gaya hidupnya dan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Lalu, apa sih dampak negatif yang ditimbulkan apabila kita ikut terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, bunga pada pinjaman online ilegal itu sangatlah besar. Jadi maksudnya adalah kita harus membayar uang yang lebih besar dibanding apa yang kita pinjam. Yang kedua, itu biaya administrasi. Jadi, beberapa jasa layanan pinjaman online itu mengharuskan peminjam untuk membayar administrasi yang jumlahnya juga lumayan besar. Yang ketiga itu adalah singkatnya waktu tenor. Jadi tenor adalah jangka waktu lamanya waktu melakukan cicilan pembayaran. Semakin panjang tenor, jumlah cicilan itu akan semakin sedikit. Sedangkan sebaliknya, semakin pendek tenor, jumlah cicilan itu akan semakin banyak. Karena pinjaman online ini memberikan pinjaman tenor yang jangka waktunya itu terbilang singkat, hal itu akan membuat peminjam kesulitan dalam membayarnya. Dampak yang keempat itu adalah data diri kita akan dengan mudah untuk disebar. Jadi sebelum kita melakukan peminjaman, biasanya kita akan dimintai data diri kita maupun data diri orang terdekat kita untuk sebagai jaminan. Nah, hal itu nantinya akan mempermudah orang tersebut, akan mempermudah mereka untuk memiliki data kita dan bisa dengan mudah untuk menyebarkannya. Dampak yang kelima itu adalah adanya teror dan intimidasi. Jadi ketika peminjam tidak dapat membayar hutangnya on time atau tepat waktu, maka akan ada yang namanya penagihan. Namun sayangnya, penagihan itu terkadang menggunakan hal-hal yang tidak baik seperti pengancaman, penipuan, mengancam akan menyebarkan data pribadi, dan lain hal sebagainya. Dampak yang keenam, karena pinjaman online ilegal ini tidak memiliki izin dan juga tidak dilindungi oleh OJK, maka nantinya ketika terjadi ancaman, itu peminjam tidak bisa melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas. Sehingga hal inilah biasanya yang akan membuat peminjam itu menjadi stres, frustasi, dan melakukan hal-hal di luar batas untuk mengakhiri intimidasi dari pinjaman online tersebut. Selanjutnya itu bagaimana cara untuk menghindari diri dari pinjaman online ilegal dan apa juga solusinya bagi yang sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal. Jadi cara kita untuk menghindari diri dari pinjaman online ilegal itu yang pertama, kita harus lebih meningkatkan literasi dan menambah pengetahuan kita tentang pinjaman online ilegal tersebut. Yang kedua, itu kita jangan mudah untuk tergiur dengan ajakan-ajakan yang sifatnya itu memaksa. Yang ketiga, itu selalu mencek legalitas dari setiap pinjaman-pinjaman online yang ditawarkan kepada kita. Selanjutnya itu apa solusinya jika kita sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal tersebut? Yang pertama, itu segera melunasi peminjaman. Yang kedua, itu jangan melakukan pinjaman lagi. Dan yang ketiga, itu blokir semua akses yang memungkinkan mereka untuk melakukan penagihan-penagihan yang tidak baik. Dan yang keempat, itu segera melapor kepada polisi apabila merasa dirugikan. Contohnya seperti diteror, atau terdapat intimidasi, dan lain hal sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.